Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Rizky Fadilah. Bersama satu rekan saya bernama Liman Megi Setiawan yang akan menjelaskan tentang arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer dari kelompok 7. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian RISC. Jadi, RISC yang jika diterjemahkan berarti komputasi kumpulan instruksi yang disederhanakan. Merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Selain digunakan dalam komputer vektor, desain ini juga diimplementasikan pada prosesor komputer lain, seperti pada beberapa mikroprosesor Intel 960, Titanium dari Intel Corporation, Alpha AXP dari DEC, R4X00 dari MIPS Corporation, PowerPC, dan arsitektur Power dari International Business Machine. Selain itu, RISC juga umum dipakai pada Advanced RISC Machine atau ARM dan StrongARM. Termasuk diantaranya adalah Intel Xscale, Spark, dan UltraSpark dari Sun Microsystems, serta PA-RISC dari Hewlett Packard. Selanjutnya, sejarah RISC dijelaskan oleh Maggie. Untuk selanjutnya sejarah RISC atau Reduced Instruction Set Computing atau komputasi set instruksi yang disederhanakan. Pertama kali digagas oleh John Keck, peneliti IBM di Yorktown atau New York pada tahun 1974, saat ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Komputer pertama yang menggunakan konsep RISC ini adalah IBM PC atau XT pada era 1980-an. Istilah RISC sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Peterson, pengantar pada University of California di Berkeley. Untuk selanjutnya, ciri-ciri prosesor RISC. Yang pertama, prosesor RISC mengeksekusi instruksi pada setiap satu siklus detak. Yang kedua, instruksi pada prosesor RISC memiliki format tetap, sehingga rangkaian pengontrol instruksi menjadi lebih sederhana dan ini berarti menghemat penggunaan luasan keping semikonduktor. Lalu yang ketiga, instruksi yang berhubungan dengan memori hanya instruksi isi atau load dan instruksi simpan atau store. Instruksi lain dilakukan dalam register internal prosesor. Lalu yang keempat, prosesor RISC memerlukan waktu kompilasi yang lebih lama daripada prosesor yang lainnya. Karena sedikitnya pilihan instruksi dan mode pengalamatan yang dimiliki prosesor RISC, maka diperlukan optimalisasi perancangan kompilator agar mampu menyusun urutan instruksi-instruksi sederhana secara efisien dan sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipilih. Selanjutnya, karakteristiknya. untuk karakteristik RISC ini ada 4 hal. Yang pertama, siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasi ke dalam register. Dengan demikian, instruksi mesin RISC tidak boleh lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secepat mikroinstruksi pada mesin-mesin CISC. Yang kedua, operasi berbentuk dari register ke register yang hanya terdiri dari operasi load dan store yang mengakses memori. Yang ketiga, penggunaan mode pengalamatan sederhana hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalamatan register. Yang terakhir, penggunaan format instruksi sederhana, panjang instruksi tetap dan disesuaikan dengan panjang word. Untuk selanjutnya, Nah, ini adalah contoh-contoh komputer yang menggunakan teknologi RISC. Yang pertama itu adalah IBM, PC atau XT. Lalu, sini ada prosesor yang contoh RISC. Yang pertama itu Advanced RISC Machine atau ARM. Kedua, Advanced Micro Device
Davis ulangi AMD 29.000. Dan yang ketiga Digital Equipment Corporation atau DEC ALPA. Lalu di sini ada analisis perbedaan karakteristik RISC dan CISC. Nah, untuk karakteristiknya, pertama kali RISC dibuat pada tahun 1973 yang bernama IBM 370 atau 168. Dan CISC pertama kali dibuat oleh Motorola 88.000 pada tahun 1988. Nah, di sini jumlah instruksi RISC yang tahun 1973 itu 208. Dan yang CISC pada tahun 1988 menghasilkan 51 instruksi. Lalu instruksi atau byte pada RISC pada awal tahun 1973 itu 2 sampai 6. Dan CISC pada tahun 1998 adalah 4. Lalu RISC metode pengamatannya pada tahun 1973 ada 4. Dan CISC pada tahun 1988 itu 3. Lalu jumlah register general purpose-nya pada awal 1973 RISC adalah 16 dan CISC pada tahun 1988 itu 32. Untuk ukuran memori kontrolnya atau kilobyte untuk RISC itu pada awalnya 420 dan CISC tidak ada. Lanjut, ukuran cache-nya pada RISC awalnya 64 dan untuk CISC adalah 16. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan RISC dan CISC. Kelebihannya yang pertama berkaitan dengan penyederhanaan kompiler, di mana tugas membuat kompiler untuk menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan hal lain-lain. Instruksi mesin yang kompleks seringkali sulit digunakan karena kompiler harus menemukan kasus-kasus yang sesuai dengan konsepnya. Pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipeline jauh lebih mudah apabila menggunakan RISC dibanding menggunakan CISC. Yang kedua, arsitektur RISC yang mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register dibanding referensi memori, dan referensi register memerlukan byte yang lebih sedikit sehingga memiliki akses eksekusi instruksi lebih cepat. Yang ketiga, kecenderungan operasi register ke register akan lebih menyederhanakan set instruksi dan menyederhanakan unit kontrol serta pengoptimasian register akan menyebabkan operan-operan yang sering diakses akan tetap berada di penyimpanan berkecepatan tinggi. Dan yang terakhir, penggunaan mode pengalamatan dan format instruksi yang lebih sederhana. Selanjutnya untuk kekurangannya. Yang pertama kekurangan itu, program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang atau instruksinya lebih banyak. Yang kedua, program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya kurang menghemat sumber daya. Yang ketiga, program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja, yaitu instruksi yang lebih banyak, artinya akan lebih banyak byte-byte instruksi yang harus diambil. Lalu yang terakhir, pada lingkungan pegging akan menyebabkan kemungkinan terjadi page fault lebih besar. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan dari kelompok 7 tentang RISC. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.